Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini menunjukkan bahwa ini ada beberapa hadis dalam zikiran ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi saja itu satu hadis sendiri. Subhanallah bihamdi saja. Barang siapa yang berzikir ini 100 kali, maka dia dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Maka itu kita jangan lepas daripada subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Jangan lepas ini setiap saat berdiri duduk berbaring kita berzikir subhanallah bihamdi subhanallah. Dalam hadis yang lain subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kalimatani khafatani fil lisan wa thaqilatan fil mizan wa habatan darrahman. Itu dua kalimat yang sangat-sangat ringan di lisan. Subhanallah bihamdi subhanallah azim sangat ringan di lisan tapi berat dalam timbangan. Subhanallah. Nanti amal kita ditimbang. Subhanallah. Dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka itu para malaikat pun tidak tahu ukurannya. Biasanya kan semua ada SOP-nya nih. Saking dahsyatnya zikiran ini, itu privasinya Allah. Mau memberikan sedahsyat apa pahala zikiran ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Titik. Hadis yang lain, hadis Muslim. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, saya selalu mendengar engkau paling banyak berzikir subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Apabila aku melihat tanda-tanda pada umatku, redaksinya gitu, maka aku diperintahkan untuk banyak berzikir ini. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat An An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kepada kalian, idza jaa, telah datang nasrullah, yaitu pertolongan Allah, wal fath, yaitu kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan Anda akan melihat manusia masuk Islam secara masif, secara berbondong-bondong. Nah, ini tandanya. Apabila aku melihat tanda-tanda pada umatku, maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah. Apa? Fasabbih, terus bihamdi rabbika was taghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih, bertasbih. Bihamdi rabbika, tahmid. Tasbih, tahmid. Wastaghfir, minta ampunan kepada Allah. Innahu kana tawwaba, maka jadi subhanallah bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Maka itu kalau kita lihat hadis-hadis tentang surah An-Nasr, ini tanda-tanda dekatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu kalau sudah selesai tugas beliau dan Islam menyebar luas, karena orang-orang pada masuk Islam, maka bertasbih, bertahmid, beristighfar, dan bertaubat menjelang ajal. Subhanallah. Nah, sekarang ini semua digabung. Ini semua digabung. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini kumpulan hadis ini. Kalau ada yang mengatakan ini bid'ah, ya silakan aja lah. Ya, saya hormatin. Kalau saya zikir ini terus, subhanallah bihamdi saja. Kalau Anda lihat hadis-hadisnya, Masya Allah. Dahsyat. Menyelesaikan banyak masalah, kemudian dosa-dosa kita dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Digabung lagi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Digabung dua-duanya. Itu zikiran yang dahsyat. Pahalanya luar biasa. Bahkan para malaikat pun tidak tahu. Apa adalah kata-kata wasakilatani fil
Mizan berat sekali dan timbangan. Subhanallah. Ditambah lagi hadis yang terakhir tadi saya terangkan, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaih, digabunglah ini. Ternyata Rasulullah yang paling banyak berzikir ini. Periwayatkan hadis Muslim, berdialog antara Rasulullah SAW dengan Aisyah, dengan istri beliau. Maka upayakan jangan lepas dari subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu ilaih. Ditambah lagi tadi, Rasulullah SAW melihat istri beliau selalu berzikir. Ditinggalin itu, datang lagi masih berzikir. Tinggalin, datang lagi masih berzikir sampai tengah hari. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya ajarkan kamu zikiran yang dahsyat. Menandingi tadi kamu zikiran sebanyak itu, berjam-jam, setengah harian sudah. Caranya gimana? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Tiga kali itu. Subhanallah wa bihamdihi ridha nafsihi, subhanallah wa bihamdihi ridha nafsihi, subhanallah wa bihamdihi ridha nafsihi. Tiga kali. Subhanallah wa bihamdi zinata arsyihi, subhanallah wa bihamdi zinata arsyihi, subhanallah wa bihamdi zinata arsyihi. Tiga kali. Subhanallah wa bihamdi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi midada kalimati. Tiga kali. Artinya apa? Artinya adalah, ya Allah kami bertasbih, bertahmid sebanyak makhluk makhluk yang telah Allah ciptakan. Ada khalqi, jumlah makhluknya Allah. Bayangin. Kita ngitung butiran pasir di Padang Sahara ada berapa itu? Belum lagi di lautnya. Butiran pasir doang, nggak yang lain. Berapa daun yang diciptakan oleh Allah dari pertama kali diciptakannya bumi ini. Ada khalqi itu maksudnya sejumlah ciptaan Allah. Ridho nafsi maksudnya apa? Ya Allah kami bertasbih, bertahmid sebanyak-banyaknya sehingga kami mendapatkan cinta Allah, ridhonya Allah. Hidup itu nothing. Hidup itu nggak ada artinya apa-apa tanpa ridho Allah. Mau hartanya banyak nggak diridhoi Allah susah. Mau Anda harta banyak, kaya, pintar, ganteng, apalagi. Oh, tapi nggak ada ridho Allah, pasti hidupnya susah. Ya, subhanallah. Kemudian zinata arsyihi. Zinata arsyihi itu artinya apa? Seberat timbangan arsy. Bingung arsy kayak gimana? Sat? Anda ambil cincin, cincin itu langit dan bumi, serta sisinya dilempar di padang Sahara, padang pasir. Padang pasir itu arsy. Bayangin. Itu timbangan seberat itu. Kalau Anda berzikir itu. Lanjut, midada kalimati. Midada kalimati itu artinya adalah sebanyak tinta-tinta ilmu Allah. Jadi kita berzikir sebanyak tinta ilmu Allah. Lana fidal bahar qabla an tanfadha kalimat. Tapi nggak mungkin. Artinya ini nggak mungkin tinta Allah maka waktu sedikit tetapi dahsyat. Semua digabung. Ah. Semua digabung. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaihi adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaihi ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaihi zinata arsyihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih zinata arsyihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih midada kalimati. Subhanallah. Apalagi kalau udah berzikir itu berjam-jam. Subhan. Dahsyat. Satu jamnya udah dapat berapa itu? Tadi istrinya Nabi sampai tengah hari. Baik.
Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT yang di Zoom, terima kasih sudah bisa bergabung. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Eh, Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berzikir, bertasbih, bertahmid, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Sampai pun kita lagi nyetir motor, nyetir mobil, jangan lepas dari berzikir. Kita lagi, ibu-ibu lagi nyapu, jangan lepas berzikir. Lagi nyetrika, jangan lepas berzikir, bertahmid, bertasbih. Eh, Ada makhluk-makhluk Allah yang dahsyat dan tidak punya dosa sama sekali. Hanya taat, 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 taat. Siapa itu? Para malaikat. Ada malaikat yang diciptakan hanya untuk berzikir doang. Dari sejak diciptakan, dia berdiri, diperintahkan oleh Allah, memegang langit, semua bertasbih, sampai nanti mati. Ada yang hanya kerjanya ruku saja, berzikir bertasbih sampai nanti mati. Hanya sujud saja, subhanallah. Tapi kata-kata yang dahsyat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka ini mengucapkan ketika pada akhir hayat mereka, ya Allah subhanaka ma syakarnaka haqqa syukri, subhanaka ma zakarnaka haqqa dzikri, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Bayangin, malaikat mengatakan, ya Allah, kami belum beribadah sebagaimana semestinya kami harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dari lahir, dari diciptakan sampai dia mati hanya beribadah. Maka doa ini dipakai ketika kita sa'i. Mudah-mudahan yang belum pernah ke tanah suci bisa merasakan ke tanah suci. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau kita berangkat ke tanah suci ada doanya itu. Ketika di sa'i dipakai itu kata-kata malaikat. Ya Allah, kami belum berzikir sebagaimana semestinya kami harus berzikir. Ya Allah, kami belum beribadah sebagaimana semestinya kami harus beribadah. Yang ngomong ini malaikat yang sejak diciptakan sampai wafat hanya kerjaannya ibadah dan berzikir. Nah kita Allah Akbar. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertama kali saya mohon maaf kepada jemaah-jemaah semua, baik yang ada di Zoom ini, baik yang di Indonesia, ataupun di Amerika, atau di Kanada, ataupun dimanapun berada, ataupun yang offline. Saya lama tidak ngisi, pertama karena umroh, kemudian juga ada kesibukan, ada di kemudian juga ya kadangkala juga kurang sehat gitu. Alhamdulillah yang penting seadanya kita tetap menuntut ilmu. Sekarang saya akan terangkan kajian yang sudah saya kaji dan sekarang saya akan lanjutkan kajian itu. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hendakku kasku. Pertama, kita eh, diajarkan untuk berpikir mundur. Nah, berpikir mundur itu adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu, ini asal usulnya dari mana dan prosesnya seperti apa. Ya. Jadi kenapa? Supaya merasakan. Kalau mengetahui sudah, supaya merasakan tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Supaya merasakan tanda kebesaran Allah. Jadi kalau kita melihat tubuh kita, ini asal usulnya dari mana? Ini pernah kita bahas. Ya. Subhanallah. Ketika kita melihat tubuh kita, ini asal usulnya dari mana? Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Astagfirullahaladzim. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari sperma, dari air yang hina, dari air mani, dari setetes air. Tetapi setelah diciptakan manusia ini menjadi membangkang. Yang disuruh oleh Allah ditolak. Yang dilarang malah dilabrak, diterabas.
Yang disuruh oleh Allah ditinggalkan. Yang dilarang malah dikerjakan penuh dengan semangat. Itu betul-betul khasimun mubin. Melawan aturan Allah. Padahal kita diciptakan dari. Maka ketika kita melihat diri kita, kita mundur. Saya ini dari mana? Kemarin kita sudah bahas. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, orang-orang sebelum kita. Artinya apa? Kita melihat diri kita dan orang-orang sebelum kita. Ini menunjukkan kalau kita ngeliat teks Qur'annya biasa aja. Coba dengan deep thinking, mikir yang dalam pelan-pelan. Astagfirullah. Banyak istighfar kita. Bagaimana tidak? Kita dari yang tidak ada menjadi ada. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya anak atau punya cucu. Mungkin Anda masih punya foto-foto waktu SD, SMP, SMA. Kemudian orang itu ngelihat, cucu kita ngelihat, ini siapa? Kayak, ini saya. Oh, ini kakek waktu dulu masih muda. Iya. Aku di mana? Cucunya nanya, aku di mana? Ini kan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Artinya apa? Ketika cucunya ngomong di mana, aku kayak, loh, nggak tahu. Saya punya anak 3 perempuan nih, yang bontot masih kecil. Jaraknya yang satu nomor 2 jauh, jaraknya 6 tahun. Kemudian ini jarak kedua tahun, jadi agak jauh. Kemudian dia ngeliat anak yang bontot, yang terakhir yang ragil ngeliat foto-foto. Uh, ini foto, kok aku nggak ada, Pak. Ini kok jalan-jalan, aku nggak diajak. Anak saya langsung komplain. Saya bilang, kamu nggak ada, kenapa nggak dicari? Kemudian diajak. Baru kita merasakan, iya ya, surat Al-Baqarah ayat 21 itu luar biasa. Ini namanya berpikir mundur. Siapa kita? Loh kalau dulu kita ndak ada, sekarang kita masih jadi ada, kemudian menolak perintah Allah, gimana ceritanya? Dengan penuh kesombongan. Oleh karenanya kita harus sadar, who am I? Sama, di depan saya ada air minum. Afaritumul ma'allati tasrabun, disuruh mikir kita. Apakah Anda tidak melihat air yang kalian minum ini, disuruh mikir. Artinya apa? Air ini dari mana? Antum anzaltumu minal muzni am nahnu munzilun? Apakah Anda yang menurunkan ini dari langit? Atau kami yang menurunkan? Disuruh mikir. Karena air minum ini asal usulnya dari langit asalnya. Kok gitu? Iya, kalau dulu waktu masih kecil kita SD ada namanya belajar sirkulasi air, gitu kan? Sirkulasi air itu bagaimana proses air dari laut diuapkan, turun, cus, kita turun dari langit. Wah, inilah sirkulasi air. Subhanallah. Maka itu kalau kita lihat redaksi-redaksi Al-Quran, apakah Anda tidak memperhatikan air yang kalian minum? Disuruh mikir mundur. Ini siapa yang menurunkan dari langit? Antum anzaltumum am nahnul munzilun? Anda yang menurunkan? Antum anzaltumum, apakah Anda menurunkan? Am nahnul munzilun? Apakah kami yang menurunkan? Jelas, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya. Tentu Allah Subhanahu wa taala. Terus ini namanya berpikir terbalik. Berpikir terbalik. Gitu. Sama, itu baru ngelihat air. Ngelihat makanan juga begitu. Falyanzur insanu ila tu'amihi. Hai manusia, lihat makanan yang Anda makan. Anna sababna al-ma'a sabba. Thumma syaqna al-arda syaqqa. Subhanallah, dan seterusnya. Hai manusia, lihatlah makanan yang Anda makan. Sungguhnya kami menurunkan air hujan. Ini redaksi Al-Quranul Karim. Maka kerangka berpikir. Terima kasih. Kerangka berpikir pertama adalah mundur. Maka kita jarang berpikir ini, padahal ini perintah Allah. Perintah Allah. Kalau kita berpikir mundur akan terasa di sini, ya Allah, Masya Allah. Terasa. Maka kita sholat bisa nangis, baca Quran bisa nangis. Melihat segala sesuatu bisa nangis, melihat anak kita bisa nangis, melihat istri kita bisa nangis. Apalagi melihat foto bapak kita bisa nangis. Kenapa? Ya tadi, karena diajarkan berpikir mundur. Kalau kita ngeliat teks Qurannya biasa aja.
Ya inna subudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Karena Anda nggak berpikir dengan dalam. Karena Anda membaca Al-Quran tanpa il. Nah sekarang kita lihat, iya ya. Loh kalau kakek saya masih SMA, saya di mana? Istilahnya dulu bukan SMA kali ya dulu. Kalau kakek saya masih muda, masih mandi-mandi di sungai, saya di mana? Orang kakek saya belum ketemu nenek saya, apalagi ketemu punya anak bapak saya. Terus saya di mana? Nothing. Loh, kalau kita ngeliat foto bapak kita masih muda, belum ketemu ibu kita, lah kita di mana? Nothing. Tidak ada apa-apanya. Maka berpikir mundur ini tidak dilakukan oleh kita, padahal perintahnya fardu ain. Contoh yang tadi, falyanzur insan satu orang, falyanzur insan ila tu'ami, anna sababnal ma'a sabba, thumma syaqqnal arda syaqqan. Quran. Setiap insan harus melihat makanan yang dia makan, berpikir mundur. Sebab ini dari mana? Akhirnya Allah menerangkan, kami turunkan air hujan, kemudian kami belah tanah, tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Keren banget. Syaqqnal arda bahasanya, dan kami belah. Tanah itu dibelah, tumbuh. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. Subhanallah. فأنبتنا فيها, kami tumbuhkan habban. Habban itu adalah biji-bijian. Wa'inaba wa qadba. Kemudian ada biji yang dibungkus dengan air. Airnya dibungkus lagi dengan kulit yang sangat tipis. Namanya inab namanya. Yaitu anggur. Subhanallah. Wa qadba, qadba itu sayur mayur. Wa zaituna wa nakhla. Zaitun itu artinya apa? Buah zaitun. Kita belum pernah merasakan zaitun yang langsung dari pohon Anda makan, belum pernah. Yang kita makan zaitun itu sudah di toko-toko, sudah difermentasikan, sudah jadi diasinkan, jadi rasanya beda. Yang ada di pizza, jangan makan Pizza Hut, haram, haram, haram. McDonald haram, haram, haram. Apalagi Starbucks haram, haram, haram. Ini kan Zionis, apalagi Starbucks, pendukung LGBT. Bahkan ownernya Starbucks, saya donatur besar untuk LGBT dunia. Jadi kalau Anda tidak suka LGBT, nggak usah minum di Starbucks. Ditantang begitu. Kita lihat kadang-kala di Starbucks itu banyak orang pakai hijab gitu. Takutnya nanti ketika di akhirat Anda diklasifikasikan orang-orang yang LGBT. Karena Anda mendukung orang-orang LGBT. Anda digabungkan dengan orang-orang Zionis yang membunuh saudara kita di Palestina. Jadi tidak remeh di sini. Ya, maka itu jangan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah kan gitu. Jangan kolaborasi tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. LGBT dosa, permusuhan perang dosa. Bertakwa pada Allah, ingat Allah amat sangat pedih azabnya, iqabnya, siksaannya. Ya, baik, balik lagi tadi. Anda lihat Pizza Hut, pizza gitu kan, nggak pakai hati. Pizza ada zaitun-zaitunnya itu sebetulnya sudah difermentasikan. Atau Anda beli roti apa, ada zaitunnya. Itu bukan zaitun asli, itu sudah proses. Kalau Anda ambil Anda makan zaitun, itu pahitnya luar biasa. Minum tetap aja. Oke, jadi bayangkan dari tanah yang sama keluar zaitun, kemudian keluar kurma. Oh, zaitun wa nakhal. Kurma rasanya manis, zaitun rasanya pahit top markotop. Dari tanah yang sama keluar berbeda. Tadi habban itu kan biji-bijian. Syaka kenal ardo, syaka dan kami belah bumi tanah ini, benar keluarlah biji-bijian. Yang satu lagi bijinya diliputi dengan air, ditutup dengan kulit yang tipis yaitu inab. Subhanallah. Keluar yang berbeda dari tanah yang sama. Disuruh mikir kita. Maka ini namanya berpikir mundur. Apapun kita disuruh berpikir mundur. Kita dari apa? Falyanzur insan mimma khuliqa mimma indah dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Anda tahu nggak artinya mimma in dafiq artinya apa? Kita ini diciptakan dari air yang muncrat. Surat gitu. Lihat surat At-Tariq. Betul nggak? Kita ini diciptakan dari air. Bayangkan. Itu Quran yang berbicara. Surat Tariq.
Mimma khuliq, Anda tuh dari mana? Diciptakan dari apa? Mimma indafik yakhruju min bainus sulbi wa taraib. Berarti berpikir mundur. Kemudian berpikir terbalik. Balik, ini adalah gelas, Bapak Ibu, dan dibalik. Ah, ini yang bikin nangis. Ini yang bikin nangis kita. Jadi kadang-kala kita tidak berpikir terbalik. Yang tadi kita kata, afaritumul ma'alladzi tashrabun, berpikir mundur. Apakah Anda tidak melihat air yang Anda minum? Anzaltumu minal muzzilin, kamu yang menurunkan dari langit atau kami? Ya Allah lah yang menurunkan. Itu berpikir mundur. Iya, ini semua dari Allah, dari Allah, dari Allah. Allah Akbar. Masya Allah. Dibalik sekarang. Lau nasya'u laja'alnahu ujajan. Kalau kamu mau, kami jadikan mereka ujajan. Ujajan tuh nggak? Asin semua. Mau gimana? Mau hidup Anda dengan air asin? Anda kalau ke Jakarta Utara, orang jualan air, betul nggak? Coba jualan air itu di Jakarta Selatan. Nggak ada yang beli. Ujajan itu dibalik. Realitanya ini airnya kan tawar. Dibalik, coba jadi apa? Jadi ujat semua, apa? Jadi asin semua. Kan kita tadi tahu bahwasanya air itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, diuapkan ke langit, kemudian diturunkan menjadi hujan. Itu namanya sirkulasi sirkulasi air. Subhanallah, itu namanya sirkulasi air. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita disuruh mikir mundur. Tadi tadi Allah mengatakan fal yanzur insan ila tu'ami. Allah mengatakan, lihat makanan Anda makan. Kan disuruh mundur tuh, mundurnya jauh. Anna sababnal ma'a sabab. Belum ada makanannya tuh. Kami turunkan air hujan, mundurnya jauh. Belum ada tumbuh-tumbuhannya. Barulah dibelahlah bumi, keluarlah bla 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 bla, kan gitu. Disuruh mikir mundur. Maka kalau Anda ngeliat makanan jangan mantap coy. Ini orang beriman tidak begitu. Anda ngeliat makan nasi, ya Allah. Dia tidak akan meninggalkan satu butir nasi pun di atas piringnya. Kenapa? Satu butir pasirnya nasi ini berangkatnya dari beras, beras dari padi, padi terus mundur. Ini pun dari air hujan dari langit. Prosesnya begitu lama. Ini namanya berpikir mundur. Belum selesai, belum selesai. Shh. Kalau tadi istilah ujajan, istilah makan hutoma. Hutoma itu ancur lebur. Ini redaksi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala, afaraitum ma tahrusun, kalau petani cuma nanam doang kan, kasih pupuk, ditinggal tidur. Besok lagi lihat lagi, ditinggal siang bolong dia ngopi kan gitu kan. Kena terik matahari itu tumbuh-tumbuhan, habis dia tidur, lihat lagi, cangkul-cangkul lagi. Redaksi afaraitum ma tahrusun, Anda coba perhatikan yang Anda tanam, dipanggil apa, ditantang oleh antum tazra'una am nahnu enteng numbuhin atau kami yang menumbuhkan. Itu kan berpikir mundur. Dibalik. Lau nasya'u laja'anahu tama. Kalau kami mau, hancur semua tuh. Nggak ada yang tumbuh. Ini namanya berpikir terbalik. Ini namanya rasio terbalik. Pembanding terbalik. Atau analogika terbalik. Realitanya ada padi. Coba dibalik. Padinya nggak tumbuh. Kena wereng. Atau kena dimakan tikus semua. Atau hutoman itu hancur lebur. Jadi yang kita lihat ada berpikir mundur, terus dibalik. Subhanallah. Sekarang saya ajarkan praktek. Anda lihatlah anak-anak kita. Oke, nggak ngeliat tubuh kita. Anda bercermin, ya Allah, alhamdulillah ini semua dari Engkau, ya Allah, alhamdulillah. Ya ya insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kita lihat tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu surah Az-Zariyat. Kemudian kita masuk surah Al-Infitar. Apakah Anda tidak melihat dalam diri Anda? Hai manusia, kok lupa aku, hai manusia? Itu lihat tubuhmu. Aku yang menciptakan begitu indah, begitu seimbang, begitu sempurna. Kok bisa lupa aku? Ya insan, hai manusia. Insan itu satu. Berarti ini adalah
Perintah Allah kepada personil berarti fardu ain. Kayak tadi falyanzur insan, setiap orang harus lihat makanannya. Maksudnya adalah deep thinking. Hai manusia, kok bisa lupa aku? Aku yang menciptakan kamu, menyempurnakan kamu. Begitu indah tubuh kamu. Itu dari aku kok bisa lupa? Subhanallah. Itu berpikir mundur. Berpikir mundur lagi, coba. Anda sakit aja. Nggak sempurna, mohon maaf, stroke aja. Ini depan saya ada air minum, ada gelas. Jangan berpikir sekali-kali saya ngambil gelas, tangan saya gerakkan. Salah. Ini yang menggerakkan Allah. Kekuatan ini dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena kita jarang berpikir mundur, akhirnya kita tidak bersyukur. Saya tanya, ini yang offline yang di sini. Ada nggak orang mau menggerakkan ini nggak bisa? Ada nggak? Seandainya mau ngambil gelas, nggak bisa, ada nggak? Ada orang mau jalan nggak bisa, ada nggak? Kita bisa ngomong. Abdurrahman. Bisa ngomong kan? Allah coba ngomong. Nah, Anda pikir itu dari Anda, suara dari Anda. Itu murni dari Allah. Ada nggak orang yang mau ngomong, apa kabar Arifin? Nggak bisa. Ada nggak? Siapa tuh? Orang stroke. Mana? Ya kan? Ada jemaah saya masih muda. Ah, ya, ah. Nggak bisa ngomong. Ini gerak nggak bisa ini. Suara. Kok bisa lupa Allah? Jadi waktu itu saya berapa bulan yang lalu kan saya pakai kursi roda karena saya jatuh di berdakwah di pedalaman, jatuh di jurang. Jadi efeknya kemana-mana. Akhirnya saya harus pakai kursi roda. Waktu berobat eh, terapi di daerah Bekasi, di daerah mana. Ternyata pasiennya banyak sekali. Mungkin ada 100 orang, banyak banget. Ada yang nggak bisa ngomong. Saya duduk sambil saya nggak bisa ngomong, ngajak ngomong pula. Ini ngomong apaan lagi? Saya kan ngimbangin supaya dia nggak tersinggung lah. Akhirnya sama-sama dongok, sama-sama kagak ngomong, dia kagak ngerti kayak siapa lagi saya nggak ngerti. Mungkin dia, kamu sakit apa? Gitu aja udah ngomong. Sama-sama kagak ngerti, saya juga nggak ngerti. Saya nimbangin supaya hatinya juga nggak. Saya bilang nggak enak ya, saya jaga perasaan dong. Sama-sama kagak ngerti, nah, gitu. Habis itu kawan saya Pak Dwi nggak apa dorong apa wheelchair apa kursi rodanya. Anda pikir gerak ini keinginan kita dan semua geraknya nggak bisa itu semua dari Allah. Belum lagi kita ngeliat anak kita, bayangkan berpikir terbalik kalau anak kita sakit-sakitan sampai koma, nggak bangun-bangun. Walaupun realitanya sehat, tapi disuruh berpikir terbalik. Air, subhanallah. Qul in asbahamakum ghaurun famayatikum bima'in main. Itu kan soal mulk ayat akhir. Disuruh mikir. Karena air itu ke bawah. Harusnya kan selesai itu terus ke bawah. Di perut bumi itu kan panas banget. Kering. Ghauran. Nggak ada lagi air. In asbahamakum ghaur itu kering habis. Famayatikum bima'in main. Tapi ternyata ada air yang mengalir di tanah di bawah ini ada sungai. Itu namanya mata air. Siapa yang nahan air itu sehingga kita bisa kita sedot, kemudian kita masukin toren, kita bisa mandi. Subhanallah. Baik, selanjutnya kita akan masuk berpikir ke depan. Tapi waktunya sudah habis. Ya, jadi nanti kita akan tadi kan berpikir mundur dan berpikir terbalik. Nah, itu akan menangis. Kalau orang deep mikirnya dia akan menangis. Ke depan saya akan bagaimana kita berpikir ke depan. Tadi pada rokat pertama di Masjid Al-Husna ini, imamnya membaca surat Al-Imran. Berbicara tentang berpikir ke depan. Nangis saya lah. Subhanallah. Waduh, subhanallah. Mudah-mudahan kita bangkit dari kubur kita di padang mahsyar, wajah kita bercahaya insya Allah. Ya. Jangan sampai wajah kita penuh dengan kegelapan. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, insya Allah besok kita akan kajian terus setiap hari kuliah subuh. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya.
karena hari ini saya juga harus mengajar lagi. Dan sebelumnya saya minta Al-Fatihahnya dari Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada saudara kita yaitu Bapak Gatot. Pak Gatot ini banyak sekali membantu kita dalam perjuangan dakwah di pedalaman. Beliau mendapatkan musibah keluarga, yaitu ayah kandung beliau, namanya Bapak Muhammad Asrobin Sumobasirun, wafat tadi malam. Marilah kita sama-sama, Bapak Ibu semua yang ada di sini, mendoakan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لبابا محمد أسرى بن Sumo Basirun. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu wa anta khairul munzilin. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma nakki min khatayahu kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsil bil ma'i was salji wal barad. Allahumma abdil lahu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannata kama ibadika as-salihin wa adkhilhu al-jannata kama ibadil muttaqin wa adkhilhu al-jannata kama anbiya wal mursalin wa adkhilhu al-jannata ya Allah برحمتك يا أرحم الراحمين واستره وعيذه من عذاب القبر وعذاب النار واستره وعيذه من عذاب القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendoakan saudara kita. Mudah-mudahan ini pasti doa itu kembali buat diri kita. Sama saja buat diri kita nanti ketika kita wafat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Pak ya, Ustadz, Ya, harus jam berapa? ya sekarang. Terima Enggak kasih sampai Pak jam berapa Ustadz. bisanya Assalamualaikum. Ya, bebas lah seperti biasanya dulu. Nanti saya langsung takziah. Syukron Ustadz Arifin. Iya, Ya. ya, monggo. Bapak Ibu terima kasih Bapak Eka, Ibu Yani dan yang lainnya Ya, semua. sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu, Pak. Amin, amin. Bapak Ibu saya end meeting dulu. Nanti gabung lagi yang ngaji ya. Terima kasih.